untuk supaya doa kita itu dikabulkan, harus ada hati yang bersih, husnudzon sama Allah, prasangka baik sama Allah. Dan yang dikabulkan itu oleh Allah, doa itu biasanya dari orang-orang yang hatinya bersih. Dalam riwayat yang sahih disebutkan, kamu nggak tahu, kadang ada orang yang bajunya compang-camping, kotor, diusir dari pintu orang-orang ini, tapi kalau minta sama Allah, kontan dikasih sama Allah. Berkata Al-Imam Ahmad bin Ali Ibn Hajar Al-Asqalani radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'anallahu bi'ulumi fid dharaini amin, dalam kitabnya Al-Isti'dad li Yaumil Ma'ad ila an qal wa qala Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimahullah fil munajat. Berkata Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, di dalam munajatnya, Ilahi la yatibul lailu illa bimunajatik wa la yatibun naharu illa bi ta'atik wa la tatibud dunya illa bi dzikrik wa la tatibul akhirah illa bi afwik wa la tatibul jannah illa bi ru'yatik. Doanya ulama itu ada ilmunya. Makanya sering kita itu dalam berdoa nunut, apa nunut bahasa Indonesia? Numpang dengan doanya orang-orang soleh. Karena makrifahnya kepada Allah itu lebih dalam daripada kita. Kita ini kalau seumpama hadir di depannya Ka'bah atau di Multazam terus berdoa, doa kita itu paling, ya Allah paringi rezeki lancar, anak soleh-soleha, gitu-gitu itu. Karena makrifatnya, pikirannya cuma itu. Tapi orang-orang sholihin itu doanya aja berbobot, menunjukkan luasnya ilmu dan ma'rifahnya kepada Allah. Makanya ada doa yang kita diajarkan, Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyuka Muhammad wa ibaduka sholihin wa na'udzubika mimma sta'adzaka minhu abduka wa nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka sholihin. Allahumma, ya Allah, inna nas'aluka, kami minta, min khairi, dari sebaik-baiknya, ma sa'alaka minhu, apa-apa yang pernah diminta, abduka wa nabiyuka Muhammad wa ibaduka sholihun, hambamu Nabi Muhammad dan kaum orang-orang yang soleh. Ini, ya Allah, saya minta kepadamu dari apa yang pernah diminta oleh Nabi dan orang-orang soleh. Wa na'udzubika mimma sta'adzaka minhu abduka wa nabiyuka Muhammad wa ibaduka sholihun. Dan aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari apa yang pernah diminta perlindungan tersebut oleh Nabimu Muhammad dan orang-orang yang soleh. Loh, ini yang diminta mereka apa? Nggak tahu, nunut, numpang. Makanya dua hal, satu itu doa, yang kedua itu niat. Kita ini
terlalu rendah permintaannya, terlalu sederhana. Kalau kita numpang ke permintaan orang-orang soleh, apalagi Nabi Muhammad, lengkap. Ya, kok bisa ya? Kok bisa? Kenapa? Ya Allah, umpama ini kita ini doa, ya Allah berikan rezeki yang lancar, anak yang soleh, ini terakhir, dan saya minta kepadamu ya Allah semua apa yang pernah diminta Nabimu Muhammad dan kaum solihin. Apa yang diminta kaum solihin, wis nggak tahu apa yang diminta mereka, saya minta. Nah, di antaranya yang diminta kaum solihin ya tadi ini doanya, munajatnya. Ya. Jadi itu yang pertama. Al-Imam Sahal Tasturi kalau minta malah lebih lengkap lagi tapi sedikit. Ya. Ilmuka bihali yuhnina an su'ali. Ya Rabb, mengetahuinya Engkau keadaanku, cukup daripada permintaan yang aku minta. Kalau bahasa kita, ya Rabb, saya mau minta apa kepadamu, Kau yang justru lebih tahu apa yang aku butuhkan. Aku ini kadang-kadang minta sesuatu yang aku nggak tahu apa yang aku butuhkan. Maka cukup bagi seorang hamba meyakini ya Allah, Kau lebih tahu kebutuhan hambamu daripada aku. Kalau bahasanya Imam Abdullah bin Al-Harith itu kan tabi'in. Kalau bahasanya Imam Abdullah bin Al-Harith, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Cukup, qad kafani ilmu rabbi, cukup buatku. Allah Maha tahu apa yang aku butuhkan daripada permintaanku dan ikhtiarku sendiri. Ya. Doa itu hadirin, kalau dikemas dengan pujian yang baik, itu lebih dekat untuk dikabulkan. Yang kedua, dikemas dengan hati dan adab yang baik. Loh, kenapa kok mesti harus dikemas dengan pujian yang baik? Buktinya ketika Nabi Muhammad meminta syafaat untuk umatnya dalam riwayat yang sahih, ketika Rasulullah mau meminta syafaat untuk umatnya, Rasulullah ini kan sujud kepada Allah sebelum yang nanti oleh Allah dikatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'ta wa qul yusma' li qawlik wasfa' tusyaffa. Muhammad, angkat kepalamu, katakanlah didengar kata-katamu, syafaati siapa yang ingin kau beri syafaat, mintalah kau diberi. Sebelum keluar kalimat ini dari Allah, sebelum Allah mengatakan syafaati yang kau ingin syafaati, minta kau didengar dan lain, sebelumnya disebutkan bahwa Nabi Muhammad sujud wa hamidallah bi khairi mahamidin, memuji Allah dengan sebaik-baiknya pujian yang belum pernah dikatakan al-awwaluna wal akhirun. Mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat belum pernah Allah dipuji dengan pujian yang seindah ketika Nabi Muhammad menghadap kepada Allah. Makanya doa itu kalau mau diijabahi, mulai pertama dengan mahamid.
pujian, alhamdulillah. Kemudian sholawat, karena dari riwayat hadisnya, siapapun yang berdoa memulainya dengan hamdalah, kemudian ada riwayat dengan sholawat kepada Nabi dan ditutup dengan hamdalah dan sholawat, dikabulkan oleh Allah. Makanya orang-orang kita kalau doa kan gini, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Itu enggak ngawur, ada nasnya itu. Dibuka hamdalah sholawat, ditutup sholawat hamdalah. Ya, jadi berdoa itu ada aturannya yang diajarkan. Makanya yang tadi berdoa dimulai dengan pujian yang baik kepada Allah. Yang kedua, kalau mau dikabulkannya doa dengan hati yang baik, hati yang bersih, ya, bukan hati yang kotor, hati yang bersih. Terus doa itu permohonan, bukan perintah. Walaupun bahasanya itu perintah. Ya Allah ampuni, itu kan kata perintah. Ya Allah perbaiki, itu kan kata perintah semua. Tapi dalam bahasa Arab, kata perintah itu dibagi 3. Kalau dari atas ke bawah namanya perintah. Dari juragan ke pembantu itu perintah. Dari pembantu ke juragan bukan perintah, permohonan. Kalau di dalam usul, minal a'la ilal adna, perintah amr. Minal adna ilal a'la, doa. Tapi kalau yang sama-sama, kayak sampean perintahkan saya perintahkan sampean, podo menungsoni, sama-sama manusia, bukan dari atas ke bawah, iltimas, ya, ini saling bantu membantu. Tolong ambilkan bolpen. Oh, ini bukan perintah, iltimas, bantu membantu. Kalau dari Allah ke kita baru perintah, dari kita ke Allah doa. Nah, kita walaupun pakai fi'il amr, kata perintah, tapi itu bukan perintah, permohonan. Lah yang namanya permohonan itu bisa dikabulkan, bisa tidak. Dan jangan ngatur. Nggak boleh kalau kita atur, kenapa Allah enggak seperti ini, kita ya kawan jadi Gusti Allah gitu, ngatur Gusti Allah kita. Ya. Kita ini doa itu, kalau dalam kitab doa, hakikatnya orang doa itu apa sih? Nunjukkan diri kita itu miskin. Fadu'ai wabdihali syahidun bil iftiqari. Doaku, tangisanku kepada Allah itu syahidun, bukti bahwa kami ini fakir di hadapan Allah. Jadi saya kalau doa sama Allah, ya Allah nangis-nangis, itu bukan berarti saya minta Allah mengkabulkan, enggak. Lebih dari itu, saya ingin membuktikan aku ini loh hamba dan kau Tuhan. Makanya Allah kan paling cinta dengan hambanya mulihin. Mulihin itu yang merintih minta terus sama Allah, itu dicintai sama Allah. Ya. Jadi jangan pernah kita ngatur Allah Ta'ala. Kita minta doa, ya Allah, ini doa.
minta ini, minta rezeki yang lancar, yang luas, yang berkah, yang ini, umur yang panjang, minta supaya ini bukti kita hamba. Adapun dikabulkan dan tidaknya itu terserah Allah. Jangan kita yang ngatur. Dikabulkan alhamdulillah, tidak dikabulkan jangan khawatir. Allah mungkin akan mengkabulkan di waktu yang tepat atau tidak sama sekali, karena Allah ingin menggantikannya dengan nanti di surga Allah, pemberian dari doa. Ya, jadi kita pasrah sama Allah dalam doa. Maka itu kembali lagi, untuk supaya doa kita itu dikabulkan harus ada hati yang bersih, husnudzon sama Allah, prasangka baik sama Allah. Dan yang dikabulkan itu oleh Allah, doa itu biasanya dari orang-orang yang hatinya bersih. Rubba ash'ath aghbar madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allahi la abarrah. Dalam riwayat yang sahih disebutkan, kamu nggak tahu, kadang ada orang yang bajunya compang-camping, kotor, diusir dari pintu orang-orang ini, tapi kalau minta sama Allah kontan dikasih sama Allah. Kalau minta sama Allah dikasih langsung. Kita yang bersih, serbanan, imaman, minta belum tentu diterima, belum tentu dikasih. Tapi rubah, kadang ada orang yang seperti itu. Kalau Allah mau mengontankan doanya, diberikan langsung. Makanya kita jangan meremehkan minta doa kepada siapapun. Jangan kalau ada kiai datang, ada habaib datang minta doa orang lain, enggak, jangan. Kadang Allah kabulkan di lisan, dari lisannya hamba tadi itu daripada orang-orang yang soleh. Makanya minta doa kepada siapapun. Nah, orang yang hatinya bersih ini biasanya doanya mustajab. Makanya kayak orang jadab-jadab itu ndonga biasanya mustajab, didatengin orang, dimintain doa. Kenapa? Karena bersih hati aja. Kayak ada orang itu menghadap ke kuburannya Rasulullah, berdoa minta ampunan. Tapi caranya, kalau itu yang melakukan kita kurang ajar. Tapi kalau yang melakukan orang hatinya bersih dan tidak didramatisir, malah justru jadi sebab diampuni dosa. Ada orang Badui, hatinya bersih, datang ke kuburannya Rasulullah, yukhatibun Nabi, ngajak ngomong Rasulullah di hujrah syarifah. Ya Rabb, ya Allah, aku sekarang bersimpuh di hadapan Nabimu Muhammad, di hadapan kekasihmu Muhammad, dan aku membawa dosa-dosa yang begitu banyak. Maka kalau kau ampuni dosaku, akan bahagia Nabimu Muhammad dan akan sedih syaitan. Ya, kalau dosa saya ini diampuni kan sedih setan. Tapi ya Allah, kalau engkau enggak ampuni dosa-dosaku, akan sedih Nabimu Muhammad dan bahagia syaitan. Sekarang saya mau tanya kepadamu ya Allah, kamu mau Nabi yang bahagia atau setan yang bahagia? Iku lek sing ngomong kon dilukup mbek malaikat kon. Ya. Kurang ajar ini. Ya, sakarmu ya. Kamu mau Nabi yang bahagia apa setan yang bahagia? Kalau kau ampuni aku, setan susah, Nabimu bahagia. Kau tolak ampunan, Nabimu susah, setan bahagia. Terserah jenengan Gusti Allah. Mau nyenengkan setan apa nyenengkan Nabi Muhammad? Subhanallah. Ini dia dengan polosnya ngomong gitu, itu dengan polosnya.
Tidak keluar dari situ kok subhanallah ada orang soleh mimpi bahwa orang itu tadi dosanya diampuni oleh Allah berkat doanya. Ditanyakan donga apa man? Minta mau tak cateti. Begitu mau dicatet ngomong ngono waduh gak wani nyatet Jes. Yo lek sampeyan ngono diampuni lek aku yo tambah disikat iki komisio. Ini ya karena hati bersih. Ya. Ada di Tarim itu ada ya gitu ada badui ke Tarim, badui itu ke alun-alun gitu mau beli gitu kok orang-orang kok sepi kemana di Jabana. Jabana itu tempat kuburan, tempat sholat menyolati jenazah, kuburan sebelahnya lagi ada jenazah, orang-orang kumpul di sana terus mau ngubur habis gitu baru nanti pasar buka. Daripada nganggur, ke masjid aja. Ke masjid. Sampai di masjid, orang sholat jenazah. Usolli. Ya, ala hadzal mayyit. Arba'at takbirat. Fardhul kifayah wa sunnah lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Doa yang begitu wasilhu bil ma'i wal bardi wal thalji wa nakihi. Ini doa yang paling bagus diajarkan Rasulullah, tidak ada duanya. Situ kita yang mau bagus. Ada satu orang ini badui ini rukunnya sholat jenazah saya nggak tahu. Doanya nanti gimana saya nggak tahu. Pokoknya wong takbir melok takbir, wong salam melok salam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang. Imamnya ini pulang mimpi bahwa dosanya jenazah ini diampuni oleh Allah karena berkat doanya orang badui tadi. Bangun alun-alun kan tidak banyak orang gini dulu, jumlahnya orang Tahrim itu paling cuma berapa ribu. Langsung disuruh nyari, tadi ada badui yang di alun-alun belanja. Oh iya masih ada, ndak itu musik di situ. Kamu doa apa tadi? Kok doamu itu ndak ngomong? Mimpi jenazahnya sudah diampuni gara-gara doanya kata dia, aduh ojo, rahasia. Dia tidak mau nunjukkan kalau dia tidak hafal doa ini. Dia tolong ngomong. Sebab tadi ini saya itu mimpi jenazah itu diampuni semua gara-gara doanya sampean. Oh iya lah, gak bahaya tak? Doa apa ini? Kemudian ini, saya tadi itu enggak hafal doanya jenazah. Terus, nah gini, orang badui, orang gunung itu terkenal loman dibanding orang kota. Wong pucon itu luwih loman teko wong Batu. Undangan dek Batu paling dikei berkat iki. Aku lek undangan dek Pucon susu petang liter. Nggih. Kambing. Orang desa itu lebih miskin tapi lebih loman. Nggih. Saya kalau diundang-undang di Palang, desa-desa bagasiku kepol. Jeruk Bali, jeruk iki full. Karena orang-orang di desa itu lebih loman. Biasanya seperti itu. Ya walaupun mungkin orang kota ada yang lebih loman, tapi kebanyakan orang desa itu sama tamu itu baik sekali. Sama tamu itu masya Allah, pas-pasan tapi berani menjamu. Nah, orang Badui Arab itu
punya keistimewaan loman kepada tamu. Tamu itu datang disembelihin kambing. Kambingnya itu disembelih, padahal kambing itu harga berapa? Orang kota aja nggak berani nyembelih kambing dengan tamu ini. Mestinya orang desa itu kalau nyembelih kambing, orang kota sapi. Oh, duitnya lebih banyak, rumahnya ya lebih bagus, mobilnya lebih bagus. Tapi tidak. Orang Arab Badui ikram sama tamu tuh berani mengeluarkan apapun untuk memuliakan tamunya. Nah, sifat dia seperti itu yang membawa dia berkata dalam doanya ketika sholat jenazah, Allahu Akbar, gak tahu-tahu ingin itu, ya Allah, jenazah ini kan sekarang kembali kepadamu, maka dia jadi tamumu. Nek tamuku tak belekno kambing, masuk kon mbek aku lomanan aku. Nek tamuku ya kambing siji, tapi kita tamumu, masa saya lebih loman, lebih dermawan dari engkau ya? Ini tidak dibuat-buat, cuma dengan hati dan jiwa yang besar, background memuliakan tamu, berkata, ya Rabb, iki balik kepadamu, jadi tamumu. Nek tamuku tak boleh no kambing, masuk tamumu gak ada apa-apa. Lah Allah Ta'ala ngerasa ditantang ya, duduk kambing mana, dosane tak ampuni kabeh. Nah, ini yang doa kayak gini harus orang yang dermawan, memuliakan tamu, hatinya bersih. Kok niki gak mulyakno tamu, nih gak dermawan, gak resik, hatine ngomong, ya Allah, yang jenazah, tangi jenazah, ngomong apa raimu ini, iso diadab ya Allah gara-gara cangkemmu ini. Ini tidak bisa dibuat-buat. Hati yang bersih, minta sama Allah seperti itu, dikabulkan sama Allah. Ini perlu hati yang bersih. Terakhir, dosa yang menghambat doa mustajab itu dosa. Makanya kita minta doa orang soleh itu karena sedikit dosanya. Orang yang sedikit dosanya lebih diharapkan dikabulkan doanya. Makanya Nabi itu doanya mustajab. Ya, Nabi doanya mustajab.